Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam jumpa dan salam sejahtera. Marilah kita teruskan cerita silat karya Kopingho dalam rangkaian Para Pendekar Pulau Es, serial Buke Xiansu, jilid yang ke-6. Semoga berkenan teman-teman. Hei, mundur kalian, jangan ganggu dia. Tin Leong sudah meloncat ke depan. Kau yang mundur, mengapa ikut keluar? Hah? Suat Hong membentak dan memandang Sin Leong dengan mata mendelik. Hei, Sumoy, aku hanya ingin menolongmu, Sumoy. Siapa juga yang membutuhkan pertolonganmu? Kembalilah ke kamar tahanmu itu. Dengan... Akan tetapi Suat Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini orang-orang Pulau Neraka telah mengeroyoknya. Wus! Siwot! Tubuh Suat Hong sudah menyambar ke sana ke sini. Selain mengelak dari sebulan banyak senjata itu, Suat Hong juga mengirim serangan-serangan balasan dengan tangan dan kakinya yang bergerak cepat sekali. Bukan main hebatnya Suat Hong yang bergerak cepat yang didorong oleh perasaan marah itu. Dia memang marah. Bukan marah kepada orang-orang Pulau Neraka insan budiman, melainkan marah kepada Sin Leong. Kiranya tanpa diketahui oleh Sin Leong sendiri sudah senjata di Suat Hong tiba di tempat itu. Ia menggunakan kepandaiannya menyeludup sehingga tidak diketahui para penjaga Pulau Neraka dan dia telah dapat mendengarkan percakapan antara Su Hengnya dan Xuan Chu. Hatinya menjadi panas. Dia sendiri tidak tahu akan hal ini. Ia tidak sadar mengapa dia menjadi tidak senang mendengar betapa Su Hengnya bercakap-cakap dengan ramah bersama seorang gadis cantik lagi. Karena itu niatnya untuk menolong Su Hengnya menjadi buyar. Dia hanya menonton saja ketika Su Hengnya diserbu binatang berbisa. Dan akhirnya dapat menolong dirinya dengan obat penolak yang diberikan oleh Xuan Chu. Ketika Suat Hong yang marah menyaksikan ibunya dijatuhi hukuman buang melarikan diri dari Pulau Es, Dara itu segera berlayar menggunakan sebuah perahu Pulau Es. Tujuannya memang hendak membuang diri ke Pulau Neraka menggantikan ibunya. Dan terutama hal ini dilakukannya sebagai protes kepada ayahnya. Akan tapi karena dia belum pernah pergi ke pulau tempat buangan itu, dan pula karena sudah jauh meninggalkan Pulau Es, dia mulai merasa gelisah dan ngeri memikirkan keadaan Pulau Neraka yang kabarnya amat berbahaya itu. Akhirnya dia tersesat jalan dan mendarat di pulau-pulau kosong sekitar Pulau Neraka. Akhirnya dia melihat dari jauh perahu Sin Leong meluncur di antara gumpalan-gumpalan es yang menggunung. Dia merasa heran sekali melihat Su Hengnya dan merasa khawatir kalau Su Hengnya itu mengejarnya atas suruhan raja untuk memaksanya kembali ke Pulau Es. Maka diam-diam ia lalu mengikuti dari jauh sampai akhirnya dia melihat Su Hengnya mendarat di Pulau Neraka. Dengan menggunakan kepandaiannya, Suat Hong berhasil juga mendarat di Pulau Neraka. Dia tidak khawatir akan serangan binatang-binatang berbisa karena sebelum berangkat, Suat Hong membawa batu mustika hijau yang dia dapat dulu dari ayahnya. Di bagian tertentu tidak selalu dekat Pulau Es terdapat batu mustika hijau. Batu ini amat sukar didapat, dan hanya beberapa orang penghuni Pulau Es saja yang berhasil mendapatkannya. Batu mustika hijau ini mengandung khasiat yang mukjizat terhadap ular berbisa dan semua binatang berbisa. Selalu ditakuti binatang-binatang itu juga dapat dipergunakan untuk mengobati luka terkena gigitan binatang berbisa. Maka dengan batu mustika di tangannya, dengan mudah saja Suat Hong dapat memasuki Pulau Neraka tanpa mendapatkan gangguan sedikit pun dari binatang berbisa yang hidup di pulau itu. Dan ketika Suat Hong tiba di tengah pulau, dia sempat melihat sinar. Maka dia menanti sampai larut malam, dan ia menyelundup ke dalam tempat tahanan dengan maksud menolong Su Hengnya. Akan tetapi, tanpa disengaja dia dapat mendengarkan percakapan antara Su Hengnya dengan Xuan Chu. Dan inilah kiranya yang membuat hatinya menjadi panas, sehingga ketika dia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, dia menolak keras bantuan Sin Leong yang menjadi Su Hengnya. Tentu saja Sin Leong menjadi terheran-heran melihat sikap Sumoynya dan memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir padanya. Sudah ada 6 orang pengeroyok terguling roboh oleh gerakan kaki tangan Suat Hong yang marah itu, padahal darah itu belum mencabut pedangnya. Dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau darah itu sudah menggunakan senjatanya. Sumoy, tahan Sumoy! Dia meloncat maju. Sing! Mundur kau! Sin Leong terkejut melihat semuanya mencabut pedangnya. Pada saat itu terdengar pula bentakan keras. Siapakah gadis cilik itu berani mengacau di sini? Ah,
Kelas Sin Leong, engkau mampu lolos dari tempat tahanan. Yang datang tiada lain adalah Kok ketua Pulau Neraka. Tentu saja ketua ini tidak mengenal Swat Hong. Sebaliknya, darah itu pun tidak mengenal kakek berkepala besar ini, maka dia memandang rendah dan membentak. Siapa kau? Kalau sudah bosan hidup, majulah kau. Dengan gerakan gagah berani, darah itu melintangkan pedangnya di depan dadanya. Sin Leong cepat melangkah maju. Dia tahu betapa lihainya kakek tua ini. Maka untuk mencegah pertempuran, dia cepat berkata, Tochu, jangan salah sangka. Dia adalah sumoiku. Dia adalah putri suhu raja dari Pulau Es, Han Tiong. Tentu saja semua orang terkejut mendengarkan ini dan para pengurung melangkah mundur dengan mata yang terbelah kaget. Betapapun juga nama Raja Pulau Es masih merupakan nama ampuh dan selain dibenci juga amat ditakuti oleh mereka. Tentu saja sebagai putri Raja Pulau Es, Dara itu merupakan musuh yang dibenci dan juga ditakuti. Pantas saja Dara itu demikian lihai. Pikir mereka dan hati mereka pun gentar. Tidak demikian halnya dengan Kong Ek. Dia menang Swat Hong dan tertawa bergelak. Jadi inikah putri Raja Pulau Es, Han Tiong? Putri Han Tiong, bagus. Ayo tangkap dia hidup-hidup. Perintahnya kepada para pembantunya yang segera melompat ke depan. Hiat! Tahan dulu. Sin Leong sudah mengangkat tangan kanannya ke atas. Semua orang termasuk Kong Ek sendiri memandang kepada pemuda itu dengan heran. Betapapun juga mereka maklum bahwa pemuda ini lihai sekali. Buktinya, penyerbuan binatang-binatang berbisa untuk membunuhnya dalam kamar tahanan telah gagal total. Bahkan binatang-binatang itu lari cerai-berai ketakutan dan kini pemuda itu sudah lolos dari penjara. Tochu, seperti sudah kuceritakan kepadamu, biarpun Sumoy adalah putri Raja Han Tiong, Raja Pulau Es, akan tapi ia menentang ayahnya sendiri. Dan ia mewakili ibunya dihukum ke Pulau Neraka. Dia tidak memusuhi Pulau Neraka. Apapun yang kau katakan, Sin Leong, dia tetap adalah putri Han Tiong, musuh besar kami. Mana kami dapat percaya kepada kalian? Putri dan putri Han Tiong. Tangkap mereka! Nanti dulu, Tochu. Mengapa engkau melanggar janji, Tochu? Aku sudah mengatakan bahwa kedatangan ke pulau ini hanya untuk mencari Sumoy, dan ternyata sekarang Sumoy telah tiba di sini dan kutemui. Maka harap Tochu bersikap bijaksana dan membiarkan kami pergi dari tempat ini. Kakek berkepala besar yang tolol. Kamu sudah saja dibohongi, Su Heng. Kami memang datang untuk membasmi iblis-iblis di Pulau Neraka. Nah, kamu apa, Sumoy! Sin Leong membentak kaget dan cepat berkata kepada ketua Pulau Neraka, Tochu, jangan dengarkan dia. Agaknya dia telah mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mengeluarkan kata-kata kacau balau tidak keruan. Maafkan dia, Tochu. Swat Hong mengangkat dada, menegakkan kepalanya dan menghadapi Sin Leong dengan mata mendelik dan berkata lantang, Apa? Kau mau bilang bahwa aku telah menjadi gila, Sumoy, kalau kau bicara seperti tadi, membohong tidak keruan, memang agaknya kau telah gila. Kau yang gila, Kau yang tidak waras dan berotak miring. Kalau aku membohongi iblis-iblis ini, lalu apa hubungannya dengan kau? Sin Leong benar-benar menjadi bingung. Biasanya Swat Hong bersikap manis kepadanya, dan biarpun dia tahu bahwa dari itu berhati keras, akan tapi belum pernah ia bersikap sekeras itu kepadanya. Ia selalu lembut kepadanya. Tiba-tiba muncul Suan Chu yang berkata kepada kakeknya, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. Kongkong, apa-apa yang dikatakan Sin Leong memang benar. Dia beriktikad baik terhadap kita, Kongkong. Malam tadi, aku datang kepadanya untuk mengejeknya. Akan tapi dia sebaliknya malah menunjukkan bahaya maut yang mengancam diriku, Kongkong. Kakek itu terkejut. Oh, bahaya maut, nak? Apa maksudmu? Sin Leong ternyata memiliki ilmu pengobatan yang lihai sekali, Kongkong. Begitu melihat aku, dia mengatakan bahwa aku terserang hawa beracun dari sebelah dalam. Dan katanya jika tidak diobati dengan cepat, dalam waktu kurang dari setahun aku tentu akan mati, Kongkong. Begitu ya? Kakek itu dan semua pembantunya terbelah kaget memandang darah itu yang bersikap sungguh-sungguh kepada mereka. Dan dia memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap tengah malam aku tentu merasa pening dan bagian punggung seperti ditusuk-tusuk jarum, Kongkong. Kalau pagi-pagi kedua kakiku pegal-pegal dan sehabis makan tentu merasa mual hendak muntah. Kongkong, semua yang dikatakan ini ternyata tepat sekali, Kongkong. Berubahlah wajah kakek itu. Suan Chu adalah seorang yang amat disayanginya. Bahkan disayang oleh para pembantunya karena darah inilah yang akan mewarisi seluruh ilmu kepandaian.
dan yang akan menggantikannya menjadi ketua Pulau Neraka. Tentu saja mendengar bahwa usia Xuan Chu hanya tinggal setahun. Dia terkejut bukan kepalang dan cepat memandang kepada Xin Liong. Xin Liong sendiri bengong dan terheran-heran. Akan tetapi ketika dia memandang Xuan Chu, ketika kakek itu membalik dan menghadapinya, dia melihat darah itu secara lucu telah mengejapkan mata kirinya. Maka mengertilah Xin Liong bahwa darah jelita itu kembali telah membohong. Membohong dengan cerdik bukan main dalam usahanya untuk menolongnya. Wah, Xin Liong, jawab, benarkah cucuku diancam hal beracun? Benarkah, Xin Liong? Melihat sikap Xin Liong meragu karena sukar bagi pemuda itu untuk membohong, maka Xuan Chu cepat berkata lagi, Kong, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan obatnya. Akan tapi dia hanya mau memberi obat kalau dia dan semuanya dibebaskan dari sini. Terserah kepada Kong berat aku, asal berat kepada mereka itu. Suat Hong sudah hampir membuka mulutnya, memaki darah itu yang dia tahu telah berbohong. Dia sendiri mendengar percakapan mereka dan darah itu sama sekali tidaklah sakit. Bahkan telah memberi obat penolak binatang beracun kepada Xin Liong semuanya. Dan menyatakan betapa darah tertahu malu itu amat suka dan kagum kepada Xin Liong semuanya. Maka datang menolongnya. Sekarang darah itu mengatakan hal yang bukan-bukan. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan terakhir dari Xuan Chu, tahulah dia bahwa darah itu kini membohong untuk menolong Xin Liong dan terbebas dari Pulau Neraka termasuk dirinya. Kenyataan ini membuat dia bungkam kembali betapa baiknya darah itu dan betapa akan buruknya dia kalau dia membongkar rahasia gadis itu. Tentu Xin Liong akan makin kagum kepada Xuan Chu dan makin benci kepadanya. Teman budiman, pikiran inilah yang membuat dia membungkam dan tidak melanjutkan niatnya untuk membantah Xuan Chu, cucu kakek itu. Hati kakek itu makin bingung, lenyaplah semua nafsunya untuk menawan Xin Liong dan Suat Hong. Dia memandang Xin Liong dan bertanya, orang muda, benarkah engkau dapat menyelamatkan cucu, Kini Xin Liong yang menjadi kebingungan. Pemuda ini sama sekali tidak pernah membohong dan hatinya tidak akan dapat membohong. Namun dia tahu bahwa kalau dia menyangkal kata-kata Xuan Chu sama saja mencelakakan gadis yang berniat baik kepadanya itu. Maka dia lalu menjawab dengan suara ragu-ragu dan perlahan. Ya, aku dapat memberi obat pembersih darah dan juga penguat tulang kepadanya. Dan kau menjamin bahwa cucuku tentu akan sembuh dan terhindar dari ancaman maut hawa beracun di tubuhnya? Kakek itu mendesak Xin Liong. Kong, mengapa tidak percaya kepadanya, Kong? Lekas minta obatnya dan engkau yang harus menjamin bahwa dia dan semuanya tidak akan diganggu, kata Xuan Chu. Kakek berkepala besar itu meraba-raba jenggotnya. Harus ada buktinya dulu. Kuo Xin Liong, mulai saat ini engkau dan semuaimu Putih Hantiong harus tinggal di pulau ini sebagai tamu kehormatan sambil menanti hasil pengobatanmu kepada cucuku. Kalau kau gagal mengobatinya, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Kalau cucuku sembuh, barulah kita bicara lagi. Xin Liong mengerutkan alisnya hendak membantah peraturan yang sangat berat sebelah ini. Akan tapi dia melihat Xuan Chu mengedipkan mata kirinya. Maka dia menarik napas panjang dan mengangguk. Lalu berkata, harap sediakan alat tulis, biar kulukiskan bentuk daun yang harus dicari. Xin Liong lalu melukiskan beberapa macam daun yang mudah dicari dan yang mempunyai khasiat biasa saja, yaitu sekedar penambah kekuatan tubuh. Au Kong kemudian menyuruh seorang pembantunya untuk mencari daun-daun yang dilukis itu di pulau ini, di mana terdapat banyak tumbuhan. Adapun Xin Liong dan Suat Hong kemudian diperlakukan sebagai tamu terhormat, bahkan disediakan 2 kamar yang bersih untuk mereka. Mereka dilayani baik-baik, tentu saja di samping pelayanan ini, para pelayan yang terdiri dari pembantu-pembantu ketua bertugas pula sebagai penjaga mereka. Kuperingatkan kepada kalian agar menanti sampai cucuku sembuh. Lari pun tidak akan ada gunanya bagi kalian. Karena perahu-perahu kalian telah kami simpan dan di sekeliling Pulau Neraka tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu, bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini? Demikian pesan Au Kong sebelum dia meninggalkan 2 orang itu, sehingga Suat Hong menjadi mendongkol sekali. Dan hampir saja dia memaki-maki ketua itu kalau dia tidak ditahan oleh Xin Liong yang memegang lengannya. Setelah ketua itu meninggalkan mereka berdua di dalam pondok di mana mereka tinggal untuk sementara, Xin Liong menegur semuanya. Sumai, mengapa kau bersikap seperti itu? Suheng,
Aku tidak menyangka sama sekali akan menyaksikan engkau yang terkenal alim kini bermain gila dengan gadis putih ketua pulau neraka. Jin Liong mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada semuanya. Hatinya bertanya, mengapa semuanya memperhatikan soal-soal kecil begitu padahal sama sekali tidak ada sangkut paut dengan semuanya. Semuanya. Engkau tahu betul bahwa Nona Ong Son Chu melakukan hal itu demi menolong kita. Siapakah yang main-main dengan dia? Apa kau kira aku tidak tahu? Betapa dia sangat suka kepadamu dan sengaja mendatangi kamar tahananmu untuk merayumu. Sumoy, jadi sudah selama ini kau berada di sini ya? Dan kau diam saja, Sumoy, mengapa kau menyangka yang bukan-bukan padaku? Suhengmu, kalau kau sudah tahu akan kunjungannya itu, tentu kau tahu juga bahwa dia datang untuk memberi obat penolak binatang-binatang berbisa, ya kan? Sumoy, kita semestinya berterima kasih kepadanya. Dia bermaksud baik pada kita, bahkan tidak segan-segan membohong kepada kongkongnya demi keselamatan kita. Dia berani menghadapi bahaya, Sumoy. Ya, memang dia baik sekali dan cantik sekali ya. Siapa yang tidak tahu? Sumoy, harap jangan marah. Dia adalah seorang gadis yang bernasib buruk sekali. Ibunya meninggal ketika melahirkan dia. Ayahnya pergi entah kemana dan sampai kini belum kembali. Memang dia seorang gadis bernasib buruk yang patut dikasihani. Tidak seperti aku. Dan Suat Hong lalu melungkupkan muka di atas meja dan menangis. Sin Liong terkejut. Beberapa kali ia hendak memegang lengan Sumoynya, akan tapi ditahannya tangannya. Sumoy, engkau pun bernasib buruk. Dan aku merasa kasihan sekali kepadamu. Karena aku merasa kasihan, maka aku menyusulmu, Sumoy. Diamlah, jangan menangis lagi. Apakah Sumoy telah bertemu dengan ibumu? Suat Hong seketika berhenti menangis. Ia mengangkat mukanya yang basah air mata dan memandang kepada Sin Liong. Pemuda itu merasa kasihan sekali lalu mengeluarkan sapu tangannya dan menghapus air mata yang membasahi muka gadis itu. Suhang, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan dia? Bukankah ibu berada di Pulau Es dan aku sudah mewakilinya? Mendengar tentang ibunya, seketika lupalah Suat Hong akan kemarahan dan kedukaan hatinya sendiri. Ibumu juga telah pergi meninggalkan Pulau Es. Dengan singkat Sin Liong lalu menceritakan yang terjadi setelah gadis itu lari pergi dari Pulau Es. Betapa ibunya juga pergi. Tidak mau disuruh tinggal di Pulau Es setelah putrinya membuang diri ke pulau neraka mewakilinya. Sumoy, ketika aku tidak melihatmu di sini, tadinya aku mengharapkan karena engkau sudah bertemu dengan ibumu. Jadi engkau belum bertemu dengan ibumu ya? Gadis itu mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepala, wajahnya kelihatan muram mendengar akan kepergian ibunya. Kalau begitu, kemanakah perginya ibumu? Sin Liong termenung dan diam-diam dia pun merasa prihatin sekali akan nasib wanita itu. Tiba-tiba Suat Hong berdiri dan mengapal tinju. Mukanya agak pucat ketika dia berkata, aku mau pergi dari sini sekarang juga. Aku harus mencari ibu sampai ketemu. Dan aku tidak akan kembali ke Pulau Es. Aku tidak akan sudi menggantikan ibu di pulau neraka ini pula. Bukankah ibu sudah meninggalkan Pulau Es sehingga percuma saja aku mewakilinya? Nanti dulu semua. Kau tidak bisa pergi begitu saja, tentu mereka akan menghalangimu semua. Aku tidak takut. Yang menghalangi aku akan kubunuh. Sabarlah semua. Perlu apa kita mencari permusuhan dengan mereka yang berjumlah sangat banyak? Bukan soal takut atau tidak takut semua. Akan tapi mereka adalah manusia-manusia yang bernasib buruk sekali dipaksa tinggal di tempat seperti neraka ini. Bahkan mereka boleh dibilang senasib dengan ibumu dan denganmu sendiri. Selain itu, kemanakah kita harus mencari ibumu? Kalau kita berbaik dengan mereka, bukankah kemudian mereka dapat membantu kita mencari ibumu? Nah, semua dengan tenaga banyak orang, kukira akan lebih mudah mencari ibumu yang tidak jelas kemana perginya beliau itu. Suat Hong dapat dibujuk dan akhirnya dia duduk di atas bangku sambil mengerutkan alisnya dengan wajah muram. Betapun juga setelah dia sadar bahwa cemburunya terhadap Suhengnya dan Suan Chu tidak berdasar sama sekali. Kini terasa olehnya betapa hatinya sungguhnya merasa lega dan senang. Karena dapat bertemu dan berkumpul dengan Suhengnya, apalagi di tempat yang sangat berbahaya ini. Beberapa hari telah lewat dan Suan Chu setiap hari minum obat dalam tanda kutip yang terbuat dari daun-daun seperti yang dilukiskan oleh Sin Liong. Setiap hari kakeknya bertanya dan dia menjawab bahwa penyakit yang dideritanya, rasa nyeri seperti yang dinyatakan Sin Liong itu, berangsur-angsur sembuh. Girang bukan main hati kakek itu. Akan tapi hati Suat Hong yang mendokol melihat betapa Suan Chu seolah-olah mengulur waktu penyembuhannya dalam tanda kutip. Syahdan pada hari yang ketujuh, Oh Kong Ek dan Suan Chu mendatangi pondok tempat tinggal Sin Liong dan Suat Hong.
Dua orang muda dari Pulau Es ini memang sudah menunggu di depan pondok dengan hati yang tidak sabar menanti berita kesembuhan total Suancu. Maka mereka menyambut ketua Pulau Neraka dan cucunya itu dengan penuh harapan, karena melihat betapa wajah kedua orang pendatang itu berseri-seri. Setelah tiba depan mereka, Suancu segera berkata, "Sin Leong, kakek merasa berterima kasih sekali kepadamu dan menyetujui kau melanjutkan pengobatan dengan menggunakan Sinkang, Sin Leong." "Apa?" Akan tetapi kata-kata Sin Leong yang bingung dan tidak dimengerti itu segera diputus oleh Suancu. "Bukankah dulu kau katakan, setelah beberapa hari minum obat penawar racun, kau akan melenyapkan sama sekali hawa beracun itu dengan menggunakan Sinkang menyalir keluar hawa itu dari punggungku, Sin Leong?" Kong Ek tertawa terbahak-bahak. "Orang muda Sekua, kalau bukan engkau yang sudah kupercaya penuh, tentu aku tidak mengizinkan pengobatan ini. Akan tapi aku sudah percaya kepadamu, maka silakan. Mudah-mudahan saya dalam waktu singkat cucuku akan sembuh sama sekali." Setelah berkata demikian, kakek itu membungkuk ke arah Sin Leong dan Suan Hong lalu meninggalkan cucunya. "Suancu, apa maksudmu?" Sin Leong segera berbisik menegur. "Tentu ingin berduaan denganmu di dalam kamar. Apalagi?" Suan Hong mengejek. "Harap kalian jangan ribut-ribut," bisik Suancu. "Mari kita masuk ke kamar dan bicara." Dia menggandeng tangan Sin Leong dan diajaknya masuk. Melihat Suan Hong cemberut, Sin Leong berkata, "Sumoy, marilah. Aku tak sudi mengganggu kalian." Encik Hong, mengapa begitu? Yang hendak kubicarakan adalah kepentingan kalian berdua. Marilah," kata Suancu. Agaknya memang darah Pulau Neraka ini tidak pernah mengerti apa yang diejekkan oleh Suan Hong. Agaknya cara hidup di Pulau Neraka membuat dia kurang mengerti akan tata susila, sehingga tak pernah merasa melanggar sesuatu biarpun dia memasuki kamar berdua dengan seorang pemuda. Sambil bersungut-sungut menyembunyikan rasa malunya bahwa dia telah menduga yang bukan-bukan, Suan Hong ikut masuk juga. "Aku memang berpura-pura, mengulur waktu panjang, waktu penyembuhan. Semua ini karena aku mendengar bahwa Kongkong dan para pembantu tidak ingin membebaskan kalian setelah aku sembuh. Keparat, Kongkong memang bukan manusia baik-baik. Pantas menjadi ketua di Pulau Neraka. Aku akan menemuinya." "Sumoy, bersabarlah, dan mari kita dengar kata-kata Suancu." Dengan muka muram, Suan Hong duduk lagi dan memandang wajah Suancu. Wajah yang manis sekali, pikirnya. Manis dan polos. Pantaslah kalau andai kata Sin Leong jatuh cinta kepada gadis ini. Pikirnya lagi dan hatinya merasa berdebar penuh khawatir. Kongkong telah berjaga-jaga dan mempersiapkan anak buahnya. Menjaga kalau kalian melarikan diri. Berbahaya sekali. Habis bagaimana baiknya Suancu? "Ada jalan," kata Dara yang lincah dan cerdik itu. "Menurut pendengaranku ketika Kongkong merundingkan di kamar rahasia bersama para pembantunya yang paling dipercaya, Kongkong tidak berniat buruk kepada kalian. Setelah kau dapat menyembuhkan aku, maka Kongkong membutuhkan engkau sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Dia hendak menahanmu agar kau dapat mengobati setiap penghuni yang terserang penyakit. Adapun Encik Hong ditahan di sini sebagai sandera untuk menahan kekuasaan Pulau Es. Keparat! Jangan marah, Encik Hong. Kurasa kita harus menghadapi Kongkong yang berotak kasar dengan sikap dan akal halus kita. Kalau aku sudah sembuh, yaitu kalau aku nyatakan bahwa aku sudah sembuh sama sekali, sedikit banyak Kongkong tentu akan berterima kasih kepada kalian. Kemudian Liongko, Sin Leong mengajarkan Kongkong mengenal daun-daun obatan dan janji akan membebaskan kalian. Kurasa Kongkong akan mau menerimanya karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang ilmu pengobatan itu. Dengan demikian, kalau kalian meninggalkan pulau ini, kalian akan dianggap sebagai sahabat dan penolong.
Bagaimana? Kurasa baik juga kali ini, kata Sin Leong. Terserah. Akan tapi jangan ada akal bulus di balik semua ini. Suat Hong mengancam. Tuan Chu menarik napas panjang. Ji Hong, harap jangan mencurigai aku. Aku sudah menyesal sekali menjadi seorang yang terlahir di tempat ini. Aku sebenarnya ingin melanjutkan cita-cita ayah bundaku yang kabarnya dahulu juga selalu berusaha agar penghuni pulau neraka ini tidak menjadi orang liar. Ya, yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Setelah berkata demikian, Tuan Chu pergi meninggalkan pondok itu dengan muka tunduk. Seorang anak yang baik. Sin Leong memuji sambil memandang tubuh darah itu yang melangkah pergi meninggalkan pondok. Maksudmu, seorang darah yang cantik dan berbudi? Tanpa menoleh, Sin Leong mengangguk. Memang, dia cantik dan berbudi. Sudah kusangka demikian. Sin Leong kaget dan memandang wajah Sumoy-nya. Sumoy, apa maksudmu? Suat Hong membuang muka. Tidak ada apa-apa. Begitulah. Lalu dia lari memasuki kamarnya, membanting daun pintu keras-keras. Brak! Sin Leong menggeleng kepalanya. Ia mungkin tidak mengerti akan sikap wanita pada umumnya. Pada saat itu sikap Suat Hong khususnya, juga sikap Suan Chu yang amat aneh. Kalau mengingat bahwa dia adalah cucu ketua pulau neraka yang berwatak aneh dan kejam. Semua terjadi seperti direncanakan oleh Suan Chu. Setelah dari itu mengaku sembuh sama sekali dan Sin Leong bersama Suat Hong menghadap ketua untuk minta pembebasan, Au Kong Ek malah menggelengkan kepalanya. Kuala Sin Leong, kami berterima kasih sekali atas penyembuhan penyakit cucuku dan untuk jasamu itu. Kami tidak akan mengganggu kalian, bahkan menganggap kalian sebagai orang-orang berjasa, akan tetapi dengan terpaksa kami tidak dapat membebaskan kalian karena kami amat membutuhkan engkau sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Maka, harap kalian suka mengerti akan kebutuhan kami ini. Tinggallah di sini dan menjadi orang-orang terhormat, menjadi pembantuku yang paling baik. Kata Au Kong Ek. Tochu, aku mengerti akan kebutuhan Tochu dan para penghuni pulau neraka. Akan tapi sungguh tidak adil kalau menyuruh kami tinggal di sini selamanya. Apalagi amat tidak adil bagi Sumoy. Betapapun juga karena aku mengerti akan kebutuhan kalian semua. Biarlah sekarang diatur begini saja. Aku akan sementara waktu tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan kepada Tochu. Akan tapi ku minta agar Sumoy sekarang juga dibebaskan. Ia diberi sebuah perahu agar Sumoy dapat pergi lebih dulu meninggalkan pulau neraka ini. Adapun aku sendiri, kalau Tochu sudah mengenal semua daun dan bahan pengobatan, barulah aku akan pergi dari sini. Bagaimana, Tochu? Ketua pulau neraka itu mengeruskan alisnya, lalu melirik ke arah cucunya yang duduk di sebelahnya dan menundukkan kepalanya saja. Boleh juga semuanya pergi. Biarpun dia putri Han Tiong, akan tetapi mengingat akan jasamu, biarlah dia kami bebaskan. Akan tapi kau, aku sangat mengharapkan agar engkau menjadi keluarga kami, orang muda. Kembali dia mengeliling ke arah Suan Chu, dan gadis itu makin menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Benar sekali, dia memang amat cocok menjadi jodoh Nona O. Beberapa orang pembantu berkata sambil tertawa-tawa, sikap mereka bebas terbuka. Aku tidak mau pergi. Tiba-tiba Suat Hong berkata lantang, kalau Su Hang tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan, aku akan tinggal di sini juga sampai pelajaran itu selesai. Dan kalau ada pengantin di sini, kalau Su Heng diambil mantu, aku pun harus menjadi saksinya. Ucapan ini sebetulnya dikeluarkan dengan gejolak kemarahan dan kepanasan hati Suat Hong. Akan tapi para pembantu Au Kong Ek menyambutnya dengan suara ketawa. Tentu saja Sin Leong kaget sekali mendengar ucapan Sumoynya itu. Ada kesempatan yang amat baik terbuka bagi Suat Hong untuk membebaskan diri dari pulau berbahaya itu, dan kesempatan itu dibuang begitu saja oleh Suat Hong. Dia telah mengenal watak Suat Hong. Sekali bilang tidak mau, dipaksa sampai mati pun tidak akan mau tunduk, maka dia menjadi bingung sekali. Tochu, karena Sumoy tidak mau pergi sendiri lebih dulu, maka biarlah perjanjian kita diubah. Aku akan memberi pelajaran ilmu pengobatan kepada Tochu.
Setelah Tocu mengenal bahan obat untuk melindungi penghuni pulau ini, aku dan Sumai boleh pergi dengan bebas. Bagaimana, Tocu? Berkata Sinliong mengusulkan. Ketua Pulau Neraka itu mengelus-ngelus dagunya dan alis berkerut. Berkali-kali dia melirik ke arah cucunya. Dia adalah seorang yang sudah tua. Biarpun tidak pernah terjun ke dunia ramai, namun dia tahu bahwa cucunya jatuh cinta kepada pemuda yang hebat ini. Dan dia tidak melihat seorang pemuda lain di Pulau Neraka yang kiranya patut menjadi suami cucunya. Tentu saja hatinya tidak rela kalau pemuda itu pergi meninggalkan pulau. Karena dia tahu bahwa hal itu tentu akan mengecewakan hati cucunya. Maka dia hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa dapat menjawabnya. Melihat keraguan ketuanya, seorang kakek berusia 50 tahunan lebih melaju maju. Orang ini kepalanya gundul botak tapi mukanya penuh brewok. Tubuhnya kurus kecil dan di lehernya ada seekor ular merah melingkar. Dia adalah pembantu utama dari Okong Ek, seorang yang lihai ilmu kepandaian dan bernama Lotong. Berbeda dengan majikan Pulau Neraka yang merupakan keturunan orang buangan, maka Lotong sendiri adalah seorang buangan dari Pulau Es. 30 tahun yang lalu dia dibuang dari Pulau Es karena sebagai seorang pemuda dia banyak melakukan kejahatan di sana. Setelah berada di Pulau Neraka, dia memperdalam ilmu-ilmunya dan menjadi orang kedua yang terkuat setelah Okong Ek, yaitu sudah putra Okong Ek yang bernama O Sian Kok, ayah Son Chu, menjadi gila dan meninggalkan pulau. Maka dia diangkat sebagai pembantu utama oleh Okong Ek. Tuaku, kakak, Lotong berkata. Tidak seperti yang lain penghuni Pulau Neraka yang menyebut ketua mereka dengan Tocu atau majikan pulau. Dia menyebutnya Tuako atau kakak. Mengapa Tuako bingung menghadapi urusan dua orang anak-anak ini? Betapapun juga mereka berada di pulau ini dan seharusnya mereka tunduk kepada semua perintah Tuako yang menjadi hukum di sini. Kalaulah mereka hendak mengambil keputusan sendiri, boleh saja. Akan tapi mereka harus lebih dulu dapat mengalahkan kita, kata Lotong mengusulkan. Okong Ek memandang pembantunya dengan muka berseri-seri, seolah-olah dia terlepas dari keadaan yang ruwet. Kalau begitu, bagaimana baiknya Lote? Menurut saya, lebih baik diadakan pertandingan antara pemuda Sekua ini dan Tuako. Kalau dalam pertandingan itu dia kalah, maka dia dan semuanya harus selamanya tinggal di sini dan menjadi penghuni pulau ini seperti kita semua. Hei, bosak! Enak saja kau bicara, huh? Siapa bilang Suhengku kalah oleh ketua kalian? Habis. Kalau kemudian ketua kalian yang kalah, bagaimana? Suatong berteriak nyaring. Tuako kalah? Mana mungkin, anak muda. Lotong menjawab. Akan tetapi kalau Tuako kalah, biarlah pemuda Sekua ini mengajarkan ilmu pengobatan sampai Tuako pandai. Barulah kalian berdua boleh pergi meninggalkan pulau ini dengan bebas. Usul yang bagus sekali. Okong Ek berseru gembira. Kuasilio, aku mendengar bahwa di dunia ramai, di daratan sana orang-orang gagah menggunakan kepandaian untuk memutuskan sebuah perkara yang ruwet. Aku percaya bahwa engkau tentu seorang gagah pula. Maka biarlah kita membereskan urusan ini dengan mengukur kepandaian kita masing-masing seperti yang diusulkan oleh pembantuku Lotong. Sinliong tentu saja menggeleng-gelengkan kepala. Tocu, aku tidak suka menggunakan ilmu yang kupelajari untuk kekerasan. Mengapa Tocu hendak menggunakan cara kekerasan untuk menahan kami berdua selamanya di pulau ini? Aku sudah bersedia mengajarkan ilmu pengobatan. Maka sudah sepatutnya kalau Tocu membalasnya dengan membebaskan kami. Tidak, kita harus saling mengukur kepandaian dulu. Ketua itu berkeras. Tiba-tiba, Swat Hong melompat ke tengah lapangan dan membusungkan dada menegakkan kepalanya. Ayolah, kalau Su Heng tidak mau maju, biarlah aku yang melayanimu. Siapa sih takut kepada orang Pulau Neraka?
Aku yang masuk ke pertandingan ini. Dan kalau kalah, boleh kalian berbuat apa saja suka kalian. Sumoy, Sin Liang menegurnya. Suheng, aku tidak takut. Suat Hong membantah. Ao Kong Ek mengerutkan alisnya. Tuan Chu, kau layani bocah liar yang sombong ini. Demikian katanya. Baik, Kong Kong. Suan Chu bangkit berdiri dan melangkah maju. Akan tapi segera berhenti ketika mendengar suara Sin Liang. Tuan Chu, harap jangan bertanding. Di antara kita tidak ada permusuhan, bukan? Suan Chu meragu, memandang kepada kongkongnya, kemudian kepada Sin Liang, dan akhirnya dia kembali duduk di tempatnya yang tadi. Tuan Chu, kakeknya menegur. Kongkong, aku tidak mau bertanding. Mereka bukan musuhku. Mata kakek itu terbelalak, akan tapi dia tidak marah, bahkan lalu tertawa bergelak. Kau lebih taat kepadanya rupanya. Dia tertawa karena sikap cucunya itu jelas membuktikan betapa cucunya benar-benar telah jatuh cinta kepada Sin Liang. Sampai-sampai ia berani membangkang terhadap perintahnya hanya karena Sin Liang menghendaki demikian. Makin panaslah hati Suat Hong. Tadinya dia sudah siap-siap untuk menjatuhkan cucu ketua pulau neraka itu. Selain agar menang pertandingan juga hendak memperlihatkan kepada Suhengnya bahwa dia lebih pandai daripada Suan Chu. Akan tapi ternyata Suhengnya melarang Suan Chu. Dan putri pulau neraka itu begitu taat kepadanya. Oh Kong Ek, kalau cucumu tidak berani maju, biarlah kau sendiri yang maju. Ayo tandingilah aku, putri raja pulau es. Dia menantang-nantang dengan suara penuh kemarahan. Sin Liang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan bingung sekali. Bagaimana harus mencegah Sumoynya. Kembali kakek itu menjadi marah. Tantangan yang keluar dari mulut Suat Hong membuat mukanya merah dan telinganya panas. Akan tapi betapa malukan kalau dia harus menandingi seorang bocah perempuan yang usianya sebaya dengan cucunya sendiri. Joko, perkenankanlah saya menghajar bocah bermulut lancang ini. Lotong berkata. Kong Ek mengangguk, akan tapi masih ingat dan memesan. Akan tapi cukup beri hajaran saja, jangan sampai dia terbunuh. Baik, saya mengerti tuaku. Lotong menjawab, lalu sekali kakinya bergerak. Tubuhnya sudah mencelat ke depan Suat Hong. Menyaksikan ginkang yang hebat ini, diam-diam Sin Liang khawatir juga. Akan tapi dia pun tidak dapat mencegahnya, karena maklum, kalau dia melarang semuanya tentu akan menjadi makin nekat saja. Maka dia hanya bangkit berdiri dan memandang dengan jantung berdebar tegang. Suat Hong memandang kakek botak yang berdiri di depannya, lalu berkata dengan suara mengejek, apa pertandingan ini akan memutuskan perjanjian tadi? Bahwa kalau aku menang, kami berdua boleh pergi dari sini. Tidak, jawab Lotong. Pertandingan ini hanya mengenai dirimu. Kalau kau menang, kau boleh pergi. Kalau kau kalah, kau harus tinggal di sini selamanya dan menjadi muridku. Setan awas, siapa takut padamu? Suat Hong yang sudah kena dibakar hatinya itu membentak. Sumoy, tanpa pertandingan pun, kau boleh pergi sekarang juga. Ayolah, Sin Liang berteriak. Tidak, Suhan. Aku merasa kurang terhormat kalau pergi begitu saja. Aku tidak sudi menerima kebaikan orang-orang pulau neraka. Kalaulah aku pergi, berarti aku pergi mengandalkan kepandaian aku sendiri. Bukan karena kebaikan hati mereka. Ayo kakek botak, boleh kau keluarkan segala ilmu? Bocah sombong, sambutlah ini. Hiya! Lotong merasa panas juga perutnya melihat sikap dari remaja yang memandang rendah kepadanya. Akan tapi dia pun maklum bahwa darah itu memiliki kepandaian tinggi sebagai putri Raja Pulau Es. Maka sekali menyerang, dia telah mengeluarkan kepandaiannya, mengeluarkan jurus yang ampuh dan mengeluarkan tenaga singkangnya. Hiat! Wut! Hiat! Yes! Mula-mula Lotong menggerakkan tubuhnya rendah ke bawah. Seolah-olah lengan kirinya yang bergerak itu hendak menangkap kaki Suat Hong. Akan tapi tiba-tiba saat tubuhnya meninggi. Hiat! Tangan kanannya meluncur dan mencengkram ke arah pinggang darah itu. Namun Suat Hong, yang usianya belum 15 tahun itu telah mewarisi inti kepandaian dari ilmu-ilmu kesaktian Pulau Es.
Dengan tenang dia melihat bahwa bukan tangan kiri lawan yang berbahaya, melainkan tangan kanannya. Maka dia cepat menarik kaki kiri dan menangkis dengan sabetan tangan miring dari samping yang mengenai lengan lawan. Ya! Lotong mencelat ke belakang. Dan inilah kehebatan ginkangnya. Gerakannya bukanlah langkah kaki, melainkan loncatan yang membuat tubuhnya mencelat ke sana ke sini dengan amat cepatnya dan sama sekali tidak terduga oleh lawannya. Sumoy, awasi gerakannya, ginkangnya lihai Sumoy. Jin Liong berseru. Diam-diam Lotong mendongkol juga. Ternyata pemuda itu sangat lihai. Baru segebrakan saja sudah mengenal di mana letak keampuhannya. Maka dia lalu menggereng dan menubruk maju. Ya! Menghujani Swatong dengan serangan bertubi-tubi. Swatong diam-diam terkejut juga. Ternyata bahwa pembantu utama dari ketua Pulau Neraka itu hebat bukan main. Setiap gerakan tangannya mendatangkan angin keras menyambar dan kecepatannya membuat dia pening. Karena harus menggerakkan kekuatan matanya untuk mengikuti terus gerakan lawan. Namun tentu saja dia tidak menjadi gentar. Sejak kecil, darah remaja jelita ini tidak pernah mengenal artinya takut. Dan dia pun mengeluarkan kepandaiannya untuk membalas dengan serangan yang tidak kalah hebat dan dahsyatnya. Semua mata memandang pertandingan itu dengan penuh perhatian. Diam-diam, Xuanzu merasa kagum sekali kepada Swatong dan dia harus mengaku dalam hatinya bahwa andai tadi dia yang maju, dia akan kalah menghadapi kelihayan tiara Pulau Es itu. Maka dia merasa makin bersyukur kepada Jin Liong yang tadi mencegahnya maju melawan Swatong. Apakah muda itu sudah tahu bahwa dia akan kalah kalau melawan Swatong? Xuanzu melirik ke arah Jin Liong dan melihat betapa wajah pemuda yang tampan rupawan itu diliputi kekhawatiran. Maka dia kembali menyaksikan pertandingan yang hebat itu. Tubuh mereka berdua yang bertanding itu sudah tidak kelihatan jelas. Yang tampak hanya dua bayangan berkelebatan ke kanan dan ke kiri dengan cepat sekali. Ginkang yang dikuasai oleh Lotong memang hebat sekali. Akan tapi sekarang dia berhadapan dengan Putri Raja Han Tiong dari Pulau Es. Biarpun masih kalah sedikit, namun Swatong dapat mengimbangi kecepatan lawan, bahkan dapat mendesak dengan ilmu silatnya yang luar biasa, dan tenaga singkangnya yang berdasarkan hawa murni dari Im Kang yang dingin. Teman budiman, ilmu silat yang dimainkan oleh Swatong adalah ilmu silat tangan kosong Jit Cap Jiseng atau 72 bintang, yang mempunyai 72 jurus-jurus ampuh. Sebagai bekas penghuni Pulau Es sebelum Swatong terlahir, tentu Lotong mengenal ilmu ini. Bahkan ilmu silatnya sendiri pun bersumber pada ilmu silat Pulau Es. Akan tapi setelah 20 tahun lebih berada di Pulau Neraka dan mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Neraka, maka ilmu silatnya menjadi campur aduk dan tentu saja kalah murni oleh ilmu silat yang dimainkan oleh Swatong. Pun pula Lotong dahulu belum mempelajari Jit Cap Jiseng sampai tuntas. Hal yang jarang dilakukan penghuni Pulau Es kecuali keluarga raja. Mulai Lotong terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Swatong. Ingin sekali Lotong menggunakan senjatanya yaitu ular hidup yang melingkari lehernya, namun dia takut akan pesan ketuanya tadi. Kalau dia menggunakan senjata itu, dan sekali lawan tergigit mati, tentu dia akan mendapatkan marah besar dari ketuanya. Maka dia lalu berteriak keras dan mengerahkan seluruh ilmunya meringankan tubuh. Lihat! Swatong terkejut sekali ketika melihat betapa tubuh lawan dapat bergerak lebih cepat lagi. Dalam serangkaian serangan yang tak terduga saking cepatnya, hampir saja pundaknya kena dicengkram. Swatong berseru sambil meloncat ke atas tinggi. Ya, tinggi sekali. Kemudian bagikan seekor burung walet, tubuhnya sudah membalik ke udara. Ya, menukik ke bawah, dan dia sudah melancarkan serangan dengan jurus Kang Seng Jipai, bintang trompet memasuki laut. Jurus terakhir yang paling ampuh dan yang dulu dilatihnya dengan ibunya dan juga ayahnya sehingga dia mahir sekali mainkan jurus ini. Hebat bukan main daya serang jurus ini karena selagi tubuh meluncur turun dengan menukik ke bawah, kedua tangannya sudah bergerak mencengkram ke arah ubun-ubun kepala lawan yang botak itu. Ya, kini Lotong yang kaget ketika merasa ada hawa dingin menyentuh ubun-ubun kepalanya dari atas. Maklum bahwa serangan itu merupakan ancaman maut bagi dirinya. Dia tidak berani lengah. Cepat dia membuang diri ke belakang, sehingga dia terjengkang.
kemudian menggunakan ginkangnya untuk berguling di atas lantai. Hiat! Dengan gerakan ini, biarpun pakainya kotor terkena debu, namun dia selamat dan dapat menghindarkan diri dari serangan jurus Kang Sek Jipai tadi. Akan tetapi betapa terkejutnya melihat darah itu sudah meloncat ke depan. Ya! Dan baru saja dia bangkit berdiri, Suatong sudah menghantamnya dengan kedua tangan didorongkan ke depan. Hei! Suatong berseru nyaring dan mengerahkan tenaga singkangnya. Sumoy! Jangan! Sin Leong berteriak kaget ketika melihat betapa semuanya itu menggunakan tenaga Swat Im Sin Siang, tenaga pukulan inti salju, yang merupakan singkang paling ampuh dari Pulau Es. Untuk melatih diri agar bisa menguasai tenaga imkang yang amat kuat ini, orang harus bersamadi di atas salju tanpa pakaian, dan melewati malam-malam yang dinginnya menyusup tulang. Dan sebagai putri Raja Han Tiong, tentu saja Swat Hong telah menguasai singkang itu, yang kini dipergunakan untuk menyerang selagi lawan terdesak. Hiat! Lotong juga berteriak keras dan cepat dia menolak hawa serangan itu dengan dorongan kedua tangannya. Dua tenaga singkang bertemu tanpa kedua pasang telapak tangan itu bersentuhan dan akibatnya Lotong terhuyung ke belakang. Dan dari ujung bibirnya mengucur darah. Sambil menggerang keras, Lotong yang merasa penasaran itu melompat ke depan. Hiat! Ia menerkam. Akan tetapi Suatong yang sudah siap menyambutnya dengan sebuah tendangan dari samping yang tepat mengenai pantat Lotong. Ya, des! Dan membuat tubuhnya terlempar jauh ke arah tempat duduk Okong Ek. Ketua Pulau Neraka itu marah sekali. Tangannya bergerak menyambut tubuh itu, dan tahu-tahu tubuh Lotong sudah melayang lagi ke arah Suatong. Akan tetapi ternyata ketika menyambut tadi, Okong Ek yang lihat telah menotok jalan darah di punggung pembantunya, yang seketika mereka dadanya lega kembali, dan begitu dia lontarkan ke arah Swat Hong, dengan nekat, dia sudah menyerang dengan kedua lengan dikembangkan. Kedua tangan hendak mencengkram tubuh gadis jelita dan sakti itu. Teman-teman budiman, Swat Hong terkejut sekali. Tidak menyangka bahwa tubuh lawan akan secepat itu melayang kembali ke arahnya. Maka dia berteriak dan maklum akan bahaya yang mengancam karena dia tidak sempat mengelak lagi. Akan tapi, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sin Leong telah berada di dekat semuanya. Dengan tangan kirinya, dia menarik tubuh semuanya dan dengan tangan kanannya, dia menyampok ke atas. Hiat! Kedua tangan Lotong tertangkis. Yes! Bahkan tubuh orang bocah itu terdorong miring dan cepat dia meloncat ke atas lantai dengan mata terbelah kaget dan heran karena kagum akan kehebatan tenaga pemuda itu. Maklum bahwa dia tidak mampu menang, dia lalu mengundurkan diri ke dekat ketuanya. Ya! Dengan muka penuh keringat. Bagus, bagus. Putri Han Tiong lumayan juga kepandaiannya. Boleh coba-coba dengan aku sendiri. Okong Ek, turun dari kursinya dan melangkah ke tengah lapangan. Baik, majulah kau, aku tidak takut menghadapimu. Swat Hong menantangnya. Sumoy, mundurlah kau, biar aku menghadapi Oh Chu Chu. Sin Leong mencegah semuanya. Tidak, aku akan menghadapinya sendiri. Sin Leong melangkah menghampiri Oh Kong Ek dan berkata, Tong Tochu, benarkah Tochu menantang Sumoyko ini? Harap Tochu suka melihat baik-baik. Sumoyko adalah seorang anak perempuan yang usianya sebaya dengan cucumu. Sehingga kalau Tochu menantangnya sama artinya dengan Tochu menantang seorang cucu. Nah, kalau Tochu tidak malu bertanding dengan seorang anak perempuan yang sepatutnya menjadi cucumu, ya silakan. Kalau Tochu cukup gagah, biarlah aku menerima tantanganmu tadi. Mari kita bertanding mengukur kepandaian. Kalau aku kalah, terserah kepada Tochu. Kalau aku menang, setelah aku mengajarkan ilmu pengobatan padamu, Tochu akan membiarkan kami berdua pergi dari pulau ini dengan aman. Bagaimana, Tochu? Tuhan, aku tidak takut. Biar aku melawan dia. Aku tidak takut, Chuang. Swat Hong berteriak-teriak.
Kong Ek memandang kepada darah muda dan mukanya berubah merah. Memang tidak keliru omongan Sin Leong tadi. Bocah itu masih amat muda, masih kanak-kanak dia sebaya Son Chu. Seorang anak-anak dan perempuan lagi. Tentu saja akan amat merendahkan dirinya kalau sampai dia menantang seorang anak perempuan kecil. Baiklah, mari kita mengadu kepandaian, Kuala Sin Leong. Demikian katanya. Sin Leong menoleh kepada Sumoynya. Nah, kau dengar, yang ditantang adalah aku, bukan kau, Sumoy. Mundurlah. Swat Hong membanting-banting kaki. Terpaksa dia mundur. Akan tapi lebih dulu dia berkata kepada Ong Kong Ek, aku selalu masih siap untuk melayani jago pulau neraka yang manapun juga. Ong Kong Ek dan Sin Leong sudah saling berhadapan. Keduanya saling pandang tanpa bergerak, seolah-olah hendak mengukur dan menilai keadaan lawan dengan pandangan mata mereka masing-masing. Melihat sikap pemuda yang amat senang itu, juga pancaran sinar matanya lembut dan bebas dari rasa takut maupun kebencian dan kemarahan, hati Ong Kong Ek menjadi makin suka. Melihat sikap pemuda itu, sukar untuk dipercaya bahwa pemuda itu adalah murid Hanti Ong Raja Pulau Es yang sakti mandraguna. Kelihatannya hanya seperti seorang pemuda yang lemah, pantasnya seorang sastrawan yang biasanya hanya membacakan sajak dan menulis huruf indah atau meniup seruling. Orang muda, mulailah. Kong Ek berkata, ia ragu-ragu untuk menggunakan kepandaiannya untuk menyerang orang yang kelihatannya lemah ini. Betulkah begitu, insan budiman? Tochu, bukan aku yang menghendaki adu kepandaian ini, maka biarlah aku hanya menjaga diri saja. Silakan. Jawaban yang keluar dengan suara lembut dan sejujurnya itu tidak setidaknya memanaskan hati Kong Ek. Karena kedengarannya seolah-olah pemuda itu memandang rendah kepadanya. Pemuda ini sama sekali tidak gentar menghadapinya. Hal itu sama saja memandang rendah padanya. Kuala Sin Leong, sambutlah seranganku. Hiat! Bentaknya dan tubuhnya sudah menerjang ke depan. Gerakannya perlahan, namun didahului sambaran angin pukulan dari kedua telapak tangannya. Wut! Wut! Hawa pukulan yang dahsyat dua kali menyambar ke arah leher dan pusar Sin Leong ketika kaki itu menggerakkan kedua tangannya memukul. Dengan tubuh ringan sekali Sin Leong menggeser kaki dan berhasil mengelak sampai berturut-turut 6 kali. Ternyata bahwa pukulan kaki itu begitu luput dari sasaran. Terus dilanjutkan dengan serangan berikutnya tanpa berhenti sedikit pun. Sehingga 6 kali berturut-turut kedua tangannya menyambar dahsyat dari segala jurusan. Barulah Sin Leong dapat membebaskan diri dari kepungan kedua tangan itu ketika dia meloncat jauh ke belakang. Dan siap lagi menghadapi serangan berikutnya dari kakek tua. Bagus, bagus Sin Leong. Kong Ek berseru kagum. Melihat betapa pemuda itu dengan enak saja sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan pukulannya yang dinamakan jurus pukulan badai mengamuk. Kemudian dia menerjang lagi. Kini dia tidak bergerak lambat lagi, melainkan cepat sekali. Kaki tangannya bergerak dengan cepatnya. Gerakan yang aneh, namun setiap gerakan mengandung daya serang yang amat berbahaya. Kembali Sin Leong menyambut serangan-serangannya itu dengan tenang dan hati-hati. Mengelak ke sana ke sini. Dan hanya kalau terpaksa dia menggunakan kedua tangannya untuk menangkis atau menyampok. Perlahan saja pemuda itu menangkis. Namun selalu tangkisannya yang membawa pukulan intang itu berhasil menghalau tangan lawan. Sampai 30 jurus lebih, Sin Leong selalu mengelak dan menangkis tanpa satu kali pun membalas serangan lawan. Tentu saja hal ini membuat Kong Ek kagum sekali. Pemuda ini sudah diserangnya dengan sangat hebat. Didesaknya sampai keadaannya berbahaya, namun tetap tidak mau membalasnya. Suhang, kau tidak membalasnya. Apakah merasa pai sengki atau merasa sungkan kepada orang yang hendak menunggu mantu kepadamu? Iya, yang ingin memungut mantu kepadamu. Swat Hong berteriak-teriak keras penuh penasaran ketika melihat Suhengnya bertempur seperti orang yang mengalah saja. Merah muka Sin Leong. Memang dia tidak mau membalas karena dia selamanya belum pernah memukul orang. Dia memang mempelajari ilmu silat yang tinggi sekali tingkatannya. Dari kitab-kitab lama yang rahasia dan tak pernah dibaca orang di dalam perpustakaan Pulau Es, dia menemukan ilmu-ilmu mukjizat, di antaranya ilmu mengenal inti gerakan semua ilmu silat. Akan tapi dia merasa sungkan dan ngeri kalau harus memukul orang lain. Apalagi kepada kakek yang sama sekali tidak ada permusuhan apa-apa dengannya. Kini mendengar ejekan Swat Hong, dia merasa tidak enak juga dan hatinya terguncang. Guncangan ini memperlambat gerakan tangannya. Maka ketika dia menangkis,
Pada sebuah pukulan dari kakek tua itu, tangkisannya meleset, dan pukulan tangan kiri Kong Ek menyerempet pundaknya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terhuyung ke belakang. Kong Ek yang merasa penasaran sekali kini maklum bahwa kalau pundak itu membalas serangannya, mungkin dia akan kalah. Maka melihat hasil pukulannya yang membuat Shin Leong terhuyung, dia cepat mendesak maju. Dia harus mengalahkan pemuda ini karena dia ingin sekali pemuda ini menjadi penghuni pulau neraka dan kalau mungkin menjadi suami Xuan Chu cucunya. Dan untuk itu dia harus lebih dulu merobohkan dia. Maka dengan cepat sekali dia mendesak selagi tubuh Shin Leong terhuyung ke belakang. Wut! Pak, pak, hut, pak, pak. Pukulan-pukulan tangan Kong Ek hebat sekali. Setiap kali Shin Leong yang masih terhuyung itu melak, pukulan itu berubah menjadi cengkraman yang amat lihai. Namun selalu tangan Shin Leong masih dapat melampoknya. Bahkan pemuda itu berseru keras. Hiat! Tubuhnya melayang ke atas. Berjungkir balik 2 kali dan sudah turun lagi ke atas lantai dengan tubuh tegak dan sudah siap lagi menghadapi serangan. Kong Ek makin penasaran dia. Cepat dia menerjang maju. Kedua kakinya bergerak cepat dengan tendangan berantai. Yang cepat dan sangat kuat. Kedua kaki itu seperti kitiran saja sehingga kelihatannya kaki itu berkaki lebih dari 2. Yang bergerak susul menyusul melakukan tendangan ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Shin Leong. Setelah berhasil mengalah ke kanan ke kiri, Shin Leong terdesak ke sudut dan terpaksa dia menggunakan kedua lengannya menangkis. Sambil mengerahkan tenaga inti salju. Tubuh Kong Ek menggigil. Terasa dingin sekali tubuhnya, rasa dingin yang menjalar melalui kaki yang tertangkis. Dia menggoyang tubuhnya beberapa kali, dan rasa dingin sudah terusir. Dia memandang lawannya dengan mata terbelak lebar. Kemudian kaki itu mengeluarkan suara melengking nyaring, dan tubuhnya sudah melayang ke atas. Hiat! Lalu menukik ke arah Shin Leong. Shin Leong terkejut sekali. Dia maklum bahwa serangan telah ini bukan main hebatnya. Maka dia pun lalu berteriak keras. Hiat! Hiat! Dan tubuhnya juga mencelat ke atas. Buat! Menyambut tubuh lawannya. Kedua lengannya digerakkan ke depan tubuhnya. Plak, plak, plak! Plak, plak! Tubuh Kong Ek terbanting ke atas lantai. Dan hanya setelah dia berulang beberapa kali saja dia dapat bangun. Dan agak pening dia. Bukan main. Demikian pikirnya. Dia sebenarnya telah melakukan serangan dahsyat. Serangan maut yang anggaran sukar disambut oleh lawan yang sakti sekalipun. Akan tetapi pemuda itu menyambutnya di udara. Memapaki pukulan dengan pukulan. Sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu di udara. Dan akibatnya dia sendiri yang terbanting keras. Tochu, belum cukup Pak Tochu. Shin Leong bertanya dengan suara penuh penyesalan karena dia dipaksa untuk bertempur, hal yang sama sekali tidak disukainya. Aku belum mengaku kalah anak muda. Dan kini kakek itu menyerang lagi dengan ilmu silat yang gerakannya cepat sekali. Akan tetapi juga aneh sekali. Suat Hong yang menonton di pinggiran memandang penuh perhatian dengan alis berkerut. Dia merasa heran sekali ilmu silat yang dimainkan oleh kakek itu seperti pernah dilihatnya tapi di mana. Seperti sebuah bukan gerakan asing, namun mengapa begitu anehnya dan sama sekali tidak dikenalinya. Memang tidak mengherankan hal itu terjadi pada Suat Hong, karena ilmu silat yang dimainkan kakek ini sebenarnya memang bersumber pada ilmu silat Pulau Es. Hanya sudah diubah banyak sekali menjadi ilmu ciptaan nenek moyang Pulau Neraka. Bahkan kini dari kedua telapak tangan kakek itu, mengepul uap hitam. Dan dari mulutnya juga menyembur uap hitam yang kadang-kadang menyambar ke arah muka Shin Leong. Sebagai seorang ahli pengobatan, Shin Leong segera mengenal hawa beracun yang keluar dari uap hitam itu. Maka dia bersikap hati-hati setiap kali ada uap hitam menyambar dirinya. Sementara itu, sambil mengelak dan menangkis, dia mencurahkan seluruh perhatiannya dengan ilmu mukjizat yang didapatnya dari kitab-kitab di Pulau Es, yaitu mengenal rahasia inti gerakan ilmu silat. Dia sudah dapat mencatat dan hafal akan jurus-jurus yang dimainkan oleh lawannya. Jangan, balas lawanmu, apa kau takut, Tuheng? Suat Hong berteriak lagi. Kong Ek yang sudah merah mukanya saking penasaran dan malu karena merasa dipandang rendah dan dipermainkan, membentak. Anak muda, berani kau memandang rendah kepadaku sehingga tidak mau balas menyerang Shin Leong? Shin Leong terkejut bukan main, sama sekali tidak mengira bahwa sikapnya yang mengalah dan tidak mau balas menyerang ini malah dianggap memandang rendah oleh kakek itu dan dianggap takut oleh Suat Hong semuanya.
Tadinya dia hanya mengharapkan kakek itu akan tahu diri dan mundur sendiri. Siapa kira kakek itu keras kepala juga dan tidak akan mengaku kalah kalau tidak dirobohkan olehnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Sin Leong. Dia menggigit bibirnya menguatkan hatinya, karena menyerang orang merupakan hal yang berlawanan dengan hatinya. Kemudian kaki tangannya bergerak cepat sekali. Hiat! Ha! Terdengarlah seruan-seruan kaget dari mulut para pembantu Au Kong Ek. Bahkan belasan jurus kemudian, setelah dengan susah payah Au Kong Ek mengelak dan menangkis, kakek itu berseru keras dan tubuhnya berguling. Hei, dari mana kau mendapatkan ilmuku ini? Kakek yang sudah terguling karena kedua lututnya tercium ujung sepatu Sin Leong itu meloncat bangun lagi sambil bertanya dengan mata terbelah kaget dan penuh keheranan. Teman budiman, selama belasan jurus tadi dia telah diserang oleh Sin Leong dengan ilmu silatnya sendiri. Dan pada jurus ke-15 dia tidak mampu menghindar sehingga kedua lututnya tertendang, membuat dia terguling. Dan kalau pemuda itu menghendakinya, ketika ia terguling tadi tentu pemuda itu dapat menyusulkan sebuah serangan maut yang dapat menewaskannya. Sin Leong mencura dan melangkah mundur dia. Aku hanya meniru-niru dari Tocu sendiri. Au Kong Ek makin terheran-heran dan sejenak dia melongo. Kemudian dia melangkah maju dan memegang kedua tangan pemuda itu. Kua Sin Leong, engkau hebat sekali nak. Aku mengaku kalah terhadap Kua Tai Hiap. Ya, terhadap pendekar besar Kua. Aku telah dirobohkan secara mutlak oleh muda. Bahkan dengan jurus-jurus ilmu silatku sendiri. Dia ini adalah seorang pendekar besar yang memiliki kesaktian seperti dewa. Semua penghuni pulau neraka membungkuk dan memberi hormat kepada Sin Leong. Teman budiman Anda masih bersama kami dari Cahaya Ilmu saya, Kang Asep Dewan, didampingi penanggung jawab De Sony Chandra Maulana. Tentu saja pemuda itu cepat membalas penghormatan mereka dengan memutar-mutar tubuhnya sambil berkata tersipu-sipu. Harap cuwi, Anda sekalian jangan berlebihan. Kuan Tai Hiap, aku Au Kong Ek udah mengaku kalah. Harap Tai Hiap suka mengajarkan ilmu pengobatan itu agar kami dapat terbebas dari hawa beracun yang banyak selapau di pulau ini. Setelah aku paham, kami akan mempersilahkan Tai Hiap dan Hali Hiap, pendekar wanita Han, meninggalkan pulau ini dengan aman. Baiklah, Taucu. Aku akan melakukan penyelidikan tentang racun-racun di pulau ini dan berusaha mencarikan obat penawarnya, Taucu. Suan Chu berlari menghampiri Sin Leong dan berkata, Sin Leong, kau hebat sekali. Aku sungguh kagum kepadamu. Sambil berkata demikian, Suan Chu memegang kedua tangan Sin Leong dan mengangkat muka memandang wajah Sin Leong yang tampan, penuh kekaguman. Engkau terlalu memuji, Suan Chu. Sebetulnya adalah kongkongmu yang sengaja mengalah kepada aku. Kata Sin Leong merendah diri dan mukanya menjadi merah. Dia maklum bahwa Suan Chu seorang dara remaja yang berhati polos dan wajar. Maka di depan, yaitu di depan semua orang, tanpa segan-segan menyatakan kekagumannya dan memegang kedua tangannya begitu saja. Akan tetapi hal itu tentu saja menimbulkan anggapan yang salah. Dan dia sudah melihat betapa Suat Hong membuang mukanya dengan wajah diselubungi kemarahan. Bahkan akhirnya dara jelita itu lalu membalikkan tubuh dan berlari pergi. Syahdan sampai 3 bulan lamanya Sin Leong dan Suat Hong di Pulau Neraka. Dengan teliti mereka dan hati-hati Sin Leong melakukan penyelidikan tentang segala macam racun yang terdapat di pulau itu. Kemudian dia mencarikan obat penawarnya dan menuliskan nama dan bentuk-bentuk daun, akar, bunga, atau buah yang berkhasiat sebagai penawar racun-racun itu. Maka sibuklah ketua Pulau Neraka
Juga para pembantunya mencarikan bahan-bahan obat itu. Dan setelah 3 bulan, barulah lengkap catatan Sin Leong, si anak ajaib. Teman-teman, alhamdulillah, jilid yang ke-6 serial Buke Xiangsu dalam rangkaian Pusaka Pulau Es karya Ko Pinho telah selesai kami kisahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih atas atensi dan dukungan Anda sekalian. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.